Makin seru guys ya, makin seru dan makin memanas ya. Yang baru bergabung silahkan like dan subscribe dulu. Ini ada saksi ahli pidana yang akan disiapkan oleh Teknovi untuk mengungkap Alvin Lim, dan Alvin Lim bisa dipidanakan atas ucapannya. Kita saksikan bersama-sama ya videonya tentang apa yang dinyatakan terhadap orang itu. Oke, berarti apa yang dilakukan? Ketika orang lain berasumsi bahwa meyakinkan pernyataan itu tidak salah, Dok? Bukan, kemudian orang lain berpandangan bahwa yang bersangkutan seperti apa yang dinyatakan, itu orang lain itu tentu terbawa dari pernyataan yang bersangkutan. betul. Pernyataan itu yang kemudian menjadi persoalan, bukan kemudian apa yang ditangkap oleh orang lain kan. Jadi pencemaran nama baik itu adalah apa yang orang nyatakan. Betul Pak. Yang dilihat secara normatif, hal itu dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan seseorang. Gitu. Tetapi dengan kata apakah, kan dia seolah-olah mau berlindung di dalam sebuah ini sesuatu pertanyaan belaka. Kalau pertanyaan kan ditujukan kepada seseorang. Ya disampaikan langsung di depan orang itu, mungkin pertanyaan itu. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Ada orangnya di situ. Tentu itu pertanyaan. Tapi apakah dia seorang pengedar narkoba? Itu menyatakan seseorang sebagai pengedar narkoba, sehingga masuk dalam kualifikasi bentuk pencemaran nama baik. Berarti kemungkinan juga kalau Alvin akan dipidana. Berapa? Ya kalau dilaporkan ini delik aduan ya. Menurut Prof sendiri berapa persen kemungkinan Alvin akan menjerat? Tergantung apakah ini diadukan oleh yang bersangkutan atau tidak. Karena apa yang dirasakan orang tentang hal ini itu relatif. Sudah diadukan Prof. Ya, jadi kalau saya dinyatakan seperti itu, saya nggak akan ambil pusing. Karena bagi saya, itu orang iseng. Misalnya begitu. Tetapi orang lain bisa jadi itu merupakan sesuatu yang menyinggung dia, maka dia membuat pengaduan. Karena ini delik aduan tuh. Nah, makanya kalau ini diadukan, saya berkeyakinan bahwa ini akan menjadi suatu kasus hukum. Dan yang bersangkutan akan dimintai tanggung jawab hukum atas pernyataan ini. Berarti bisa dibilang bisa jerat pidana ya, Prof? Ya, kalau yang paling relevan adalah ini suatu bentuk pencemaran nama baik. Betul. Prof, perihal hak imunitas yang melekat pada seorang lawyer. Nah, dalam pandangan Profesor, apakah seorang lawyer bisa menyatakan hal-hal di luar konteks ataupun seperti tadi, apakah Nafi seorang prostitution girl itu? Ya, advokat itu memiliki imunitas sejauh pernyataannya itu disampaikan dengan itikat baik. Betul. Dalam rangka pembelaan kliennya di dalam maupun di luar itikat baik. Datang ke sini bertanya kepada saya menjelaskan. Kalau orang bikin kalimat tanya di muka publik, orang yang nggak ada, kira-kira dia bermaksud bertanya kepada orang itu apa mau menyatakan terhadap keadaan orang itu? Saya kira itu suatu bentuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik orang. Jadi itu tidak termasuk satu hal yang dapat dilindungi berdasarkan undang-undang advokat. Gitu. Jadi kalau dia dikasih kuasa oleh saudara Agus untuk menyelesaikan kasus-kasus ataupun pernyataan-pernyataan pihak lain yang memojokkan posisi Agus berkenaan dalam hal ini, ya dia bukan membuat statement di media atau membuat pernyataan yang diupload di media sosial. Dia datang di kantor polisi, dia somasi orang itu, dia gugat ke pengadilan. Itulah pekerjaan advokat kan? Itu mensomasi, melaporkan polisi, menggugat ke pengadilan. Itu yang dikerjakan advokat mestinya. Bukan bikin video lalu disebarkan di media sosial. Saya kira itu pekerjaan influencer. Nampaknya yang bersangkutan tidak bisa membedakan mana posisi sebagai influencer, mana sebagai advokat. Nah, ini yang menyebabkan kemudian timbul masalah. Itu bukan sebuah hal yang dapat dilindungi oleh hak imunitas seorang advokat, tindakan Betul. Mungkin untuk ancaman hukumannya jika terbukti Alvin seperti
mempertanggungjawabkan hukumnya berapa tahun? Undang-undang ITE yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 itu sekitar 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti Prof izin bisa dikatakan saudara AL ini menyalahgunakan wewenang sebagai seorang advokat. Kurang lebih begitu. Ya, dia dalam bentuk melampaui wewenangnya. Tadi dijelaskan oleh Hakim Agung tuh bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan. Ini bentuk tindakan yang bisa dikatakan melampaui wewenang. Kalau yang menjadi wewenang dia tadi melaporkan polisi, somasi orang, menggugatkan ke pengadilan, ya begitu. Menggugat ke pengadilan itu yang harusnya menjadi wewenangnya sebagai advokat. Tapi kalau membuat statement di media begini begitu, saya kira itu sudah melampaui wewenang. Ini kan Melampaui wewenang. Lawyer AL ini kan turut menyerang sebuah profesi dari pramugari. Nah, dia mengatakan banyak kenalan dia pramugari itu sebagai prostitution girl itu. Nah, bagaimana pandangan Profesor perihal selain sebagai profesi seorang advokat, ini kan juga mencederai anak-anak dari seorang pramugari, suami dari pramugari, keluarga dari pramugari, bahkan profesi pramugari itu terkesan sangat rendah. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE, perubahan kedua Undang-Undang ITE itu dengan jelas memperluas unsur SARA. Penyebaran kebencian itu bukan hanya terkait dengan Oke ya, kurang lebihnya itu ya pernyataan dari profesor ini ya. Jadi Alvin Lim akan terancam dipidana dan Alvin Lim sudah sudah melampaui batas sebagai lawyer ya. Oke, cukup sekian untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.